Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, budaya Nusantara, dan ada lagi segmen trending topik. Saat ini kita akan berdiskusi tentang kenapa NU sangat dibenci bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri. Sebelum kita mulai diskusi, sebagai disclaimer, video ini bukan dalam rangka untuk mengadu domba atau memperkeruh suasana, tetapi kita akan mencari titik terang kenapakah NU kok akhir-akhir ini terutama di media sosial itu sangat dibenci bahkan menjadi bulan-bulan. Baik, kita mulai diskusinya. Di media sosial NU ini dihujat baik dengan video-video di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Reels video di Facebook. Mungkin para pemirsa juga saat men-scroll media sosial, terutama di platform yang menunjukkan video pendek, akan banyak sekali narasi-narasi video yang mengkafir-kafirkan bahkan amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Dan biasanya di bawah video tersebut akan banyak komentar-komentar yang di sana membuli Nahdlatul Ulama. Dan biasanya NU tidak hanya dipandang sebagai organisasi yang dekat dengan pemerintah, bahkan banyak di antara mereka yang menilai NU sudah sesat atau keluar dari akidah Islam. Sedangkan di dunia nyata NU ini dibully dengan misalnya pembunuhan karakter terhadap ulama-ulama NU, tokoh-tokoh NU, bahkan terhadap siapapun orang yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Bahkan terjadi beberapa kali persekusi terhadap kiai NU. Ini kan miris ya. Nah, jika saya amati, mungkin pengamatan saya salah, semoga pengamatan saya salah. Ada dua golongan dalam Islam, atau bahkan ini sudah termasuk sekte ya. Ada dua golongan yang sangat tidak suka terhadap Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah golongan Wahabi atau Salafi. Golongan ini begitu produktif mempublikasikan video-video, meme, bahkan postingan-postingan, capture-capture di media sosial, di mana saat ini memang dakwah yang paling efektif itu memang melalui media sosial. Di sana setiap kali orang-orang Wahabi ini memposting video mereka tidak murni mendakwahkan atau mempromosikan paham mereka, tetapi selalu menyenggol Nahdlatul Ulama. Padahal selama ini yang saya tahu, yang saya amati, NU atau Nahdlatul Ulama tidak pernah menyinggung mereka terlebih dahulu. Pun jika ada reaksi dari sebagian orang Nahdlatul Ulama yang mengcounter meme-meme seperti ini, itu pun hanya sebagai jawaban. Bahkan lebih brutal lagi, di kolom komentar ini banyak orang-orang yang sepertinya sepaham dengan si pengupload video ini yang berkomentar secara brutal. Misalnya NU dituduh sebagai penyuka syirikan, penyuka amalan-amalan bid'ah, sebut juga kuburiyun, atau orang-orang yang suka ke makam, berziarah ke makam. Ada yang menuduh sebagai sinkretis, dan ini menurut saya sangat ironis ya. Kemudian kelompok kedua yang seringkali mengkritik atau membuli Nahdlatul Ulama adalah kelompok HTI. HTI kadang-kadang amalnya
ada beberapa kemiripan dengan Nahdlatul Ulama, sebagian kecil ya. Tetapi yang paling menonjol daripada pertentangan antara Nahdlatul Ulama dengan HTI ini adalah paham politik mereka. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang mendukung pemerintahan yang sah, mendukung keberlangsungan sebuah negara yang didirikan dengan sistem demokrasi. Tetapi HTI ini biasanya akan menentang seperti itu. Nah, tidak kalah usilnya orang-orang HTI ini selalu menyangkut pautkan NU, seakan-akan NU ini adalah sebuah organisasi yang membebek pada pemerintah, kemudian mendukung demokrasi. Bahkan HTI menuduh Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang sangat akrab dengan saudara-saudara kita di luar Islam atau non-Muslim. Terutama apabila terjadi momen-momen politik seperti pilpres, pilkada dan sebagainya, NU semakin disudutkan oleh narasi-narasi yang sebenarnya tidak bertanggung jawab oleh orang-orang HTI. Nah, kenapa kok ini sampai terjadi seperti itu? Kita akan menelisik dari pada sejarah berdirinya ketiga ormas Islam ini. Ketika kita membicarakan sejarah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang lebih fokus di pemberdayaan umat. Bahkan selain membentengi umat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, NU ini sampai mengupayakan kesejahteraan masyarakat meskipun dengan cara yang sangat sederhana dan sangat tradisional. Akan tetapi sejak bahkan sebelum Indonesia ini berdiri, NU sudah berkontribusi terhadap umat Islam, terhadap Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini seakan-akan NU ini merupakan benalu yang sama sekali tidak pro terhadap masyarakat atau umat Islam. Seakan-akan Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang digunakan untuk menyokong pemerintahan dan sangat akrab dengan orang-orang atau saudara-saudara di luar Islam. Nah, bagi orang-orang yang penalarannya kurang panjang, mungkin ketika mengaji itu hanya googling dan sebagainya, narasi-narasi seperti ini yang digembar-gemborkan dengan begitu masif, mungkin bahkan menggunakan robot untuk menarasikan hal-hal seperti ini, lambat laun umat Islam mulai memandang Nahdlatul Ulama dengan penilaian yang tidak jernih. Bahkan tak jarang saya amati di forum-forum media sosial, seakan-akan orang Islam yang tidak terafiliasi dengan aliran manapun memandang Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi yang suka membubarkan pengajian, kemudian akrab dengan non-Muslim, kemudian toleransi yang kebablasan, dan Nahdlatul Ulama seringkali dikaitkan dengan pendukung pemerintah. Nah, Nahdlatul Ulama memang didirikan dengan ruh Ahlussunnah wal Jamaah, dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah, di mana faham ini adalah faham yang diajarkan oleh Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia. Dan saya yakin, bahkan mungkin ada sebagian dari para pemirsa yang meyakini bahwa Islam yang dibawa oleh Wali Songo ini memang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Orang HTI dan Wahabi menuduh Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang sinkretis atau menggabungkan budaya atau peradaban di luar Islam dengan budaya Islam. Akan tetapi apabila kita jernih mencermati sejarah, Rasulullah pun sebenarnya juga melakukan hal itu. Mungkin Anda kaget dengan pernyataan saya ini. Kita ambil contoh ya. Salah satunya adalah ibadah haji misalnya. Ibadah haji ini kan
beberapa fase atau amalannya itu kan memperagakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Meskipun itu benar disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis, memang beberapa amalan haji, beberapa rukun haji itu kan menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Misalnya sa'i ini kan berlari-lari kecil seperti yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim ketika mencari air untuk Nabi Ismail kecil. Ada juga khitan. Khitan ini sebenarnya sudah ada atau disyariatkan bahkan pada masa Nabi Ibrahim atau sebelum nabi-nabi lainnya. Akan tetapi dalam Islam ini diambil karena memang khitan ini sesuai dengan fitrah manusia. Karena apabila seseorang tidak dikhitan, akan ada kemungkinan terjangkit penyakit-penyakit yang berada di sekitar itu. Ada juga Rasulullah ini tetap melestarikan budaya dalam tanda kutip jahiliyah, dan tentu saja ini sesuai dengan perintah Allah. Misalnya budaya akikoh. Akikoh ini kan sudah ada sejak zaman jahiliyah, tetapi dalam Islam diadopsi. Hal ini seakan-akan sinkretisme, akan tetapi Islam itu kan tidak menolak peradaban yang benar. Peradaban yang baik akan diambil. Ini bukan berarti Islam tidak memiliki pendirian atau tidak memiliki pakem, tapi ini merupakan pertanda bahwa Islam itu welcome atau inklusif, eksklusif ya. Inklusif, bisa menerima unsur-unsur manapun yang baik. Tapi dalam pandangan kawan-kawan Wahabi dan HTI, Islam ini begitu kaku dan saklek. Adakah dalilnya daripada pendapat saya ini? Saya kira ada ya, apabila kita mempelajari beberapa hadis dengan detail. Yang pertama adalah Rasulullah telah didapuk oleh Allah dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi meskipun Rasulullah itu diturunkan untuk menyebarkan Islam, akan tapi mereka yang belum atau sama sekali tidak tertarik dengan Islam itu mendapatkan rahmat dari keberadaan Rasulullah ini. Jadi dengan adanya Islam ini tidak boleh iseng terhadap mereka yang belum bisa menerima Islam atau bahkan menolak Islam sama sekali. Yang kedua, ada sebuah hadis yang barangkali ini pasti dicap sebagai hadis dhaif atau hadis maudhu, bahkan sebuah hadis yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Man ra'a minkum munkaran, apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah. Kata yughayyir ini dari kata ghayyar yang artinya adalah rubahlah, bukan berantaslah. Jadi apabila ada sebuah peradaban di mana di situ ada orang Islam, kemudian peradaban lokal ini dalam tanda kutip melenceng atau tidak sejalan dengan Islam, Rasulullah tidak menyuruh memberantas, tetapi merubah. Oleh karena itu ritual seperti tahlilan, kemudian selamatan, ziarah kubur, ini selain dalil-dalil yang lain, ini juga bisa disandarkan pada dalil ini. Karena sesuatu yang baik di Nusantara ini khususnya sebelum kedatangan Islam sudah ada, tidak perlu diberantas, akan tapi dirubah esensinya. Konon kawan-kawan Wahabi mengatakan bahwa tahlilan ini bukan amalan orang Islam, amalan agama terdahulu, tetapi oleh Wali Songo dirubah. Tumpengan misalnya dirubah esensinya, yang dulu sebagai salah satu upacara dari sebuah sekte yang menakutkan di Nusantara ini kemudian dirubah dengan tumpengan, dengan selamatan, dan yang dulunya menggunakan ikan dari daging manusia saat ini diubah menjadi daging ayam. Memang seperti itu. Dan juga ada sebuah kaidah dalam usul fikih, dikatakan di sana bahwa
al-'adatu muhkamatun. Adat atau kebiasaan di suatu masyarakat itu adalah bisa menjadi hukum. Di misalnya kalau kita hidup di Indonesia dan kita laki-laki di sini tidak boleh menggunakan tindik telinga, maka apabila ada orang laki-laki yang mendidik telinganya, itu kan bisa dihukumi sebagai tahonnus atau menyerupai sebagai perempuan. Atau orang laki-laki yang memanjangkan rambutnya, bagi mereka yang saklek ini kan bisa dianggap haram karena tahonnus, menyerupai rambut perempuan. Maksudnya yang pokoknya yang misalnya memakai kalung atau apapun aksesoris yang menyerupai perempuan, apabila di sebuah wilayah itu bukan menjadi adat, maka dilarang begitu. Dan ada juga kaidah yang mengatakan tarkul adah adawatun, meninggalkan adat itu bisa menimbulkan permusuhan. Jadi Islam di Indonesia sebagai agama pendatang tentu saja harus mengikuti adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat ini. Dan biasanya untuk pernyataan ini orang-orang Wahabi akan mengatakan bahwa adat yang tidak sesuai dengan Islam harus dirubah, seperti adat jahiliyah misalnya. Mereka selalu mengatakan seperti itu, tapi di Indonesia saat ini sudah tidak ada adat jahiliyah. Adat jahiliyah sudah dirubah atau sudah dinaturalisasi oleh Wali Songo. Oleh karena itu, adat seperti membakar kemenyan, memelihara keris dan sebagainya, itu apabila kita perinci, kemudian kita jelentrehkan niat dalam hatinya, itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan, apalagi dituduhkan oleh orang-orang Wahabi. Di sini saya sebagai orang netral, saya tidak berpihak kepada Nahdlatul Ulama, kepada Wahabi atau kepada HTI, tetapi saya kepingin memberikan klarifikasi terhadap salah paham yang dituduhkan oleh kawan-kawan Wahabi dan kawan-kawan HTI. Nah, apa sih perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Wahabi dengan HTI? Perbedaan antara Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulama ini apabila memahami dalil baik Al-Quran maupun hadis, mereka selalu kontekstual atau menyandarkan atau memahami dalil-dalil ini dengan keadaan atau konteks. Sedangkan kawan-kawan Wahabi dan HTI selalu tekstual, artinya mereka sama sekali tidak menerima takwil atau penafsiran daripada dalil-dalil Al-Quran atau hadis itu. Sedangkan di masa Rasulullah sendiri pun banyak para sahabat yang mentakwil daripada ayat-ayat atau Al-Quran. Bahkan disusun sebuah kitab tafsir, ada beberapa kitab tafsir, ada tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi dan sebagainya. Hal itu karena untuk membumikan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada ulumul hadis, di sana dimaksudkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ulama ahlu sunnah, agar umat ini tidak saklek dan tidak tekstual dalam memahami sebuah dalil. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Itulah mungkin mengapa HTI dan Wahabi ini selalu membuli NU, karena ada perbedaan mendasar antara ketiga organisasi Islam ini. Nahdlatul Ulama memegang ahlu sunnah wal jamaah, kemudian memahami dalil secara tekstual, sedangkan HTI dan Wahabi ini selalu menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran dan hadis ini dengan cara yang kaku. Bahkan ada lagi sebuah fakta bahwa ternyata dalam hal memahami teks-teks Arab baik Al-Quran dan hadis, ternyata Nahdlatul Ulama ini lebih banyak ulama-ulama yang ahli di bidang itu, karena memang mempelajari atau memahami sebuah dalil Al-Quran dan hadis ini dibutuhkan beberapa perangkat ilmu, ya, di mana ilmu tersebut rata-rata berasal dari kesusastraan Arab. Dan saat ini kawan-kawan Wahabi dan kawan-kawan HTI
meskipun belajar di Timur Tengah sudah tidak mendalami hal itu. Jadi meskipun mereka fasih berbahasa Arab, akan tetapi bahasa Arab yang masa kini yang sudah tidak begitu menggunakan sastra dan tidak begitu menggunakan gramatika Arab yang asli seperti yang tertera dalam kitab-kitab kuning. Demikian mungkin salam persatuan buat seluruh umat Islam, baik dari Nahdlatul Ulama, Wahabi, HTI. Marilah kita berjuang mengibarkan panji-panji Islam dengan tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan kecil. Atau jika perbedaan tersebut sudah menyangkut masalah akidah, kita katakan saja lakum dinukum waliyadin. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.